Halo Sobat Cuko, kembali lagi nih sama aku Najla Putri di Cuko Cerita untuk Kaula Muda. Nah Sobat Cuko, biasanya nih kita kan maunya nekunin satu hal aja. Hari ini narasumber kita itu berani buat explore banyak hal. Mulai dari science, musik, leadership, sampai public speaking. Semuanya dia jalanin. Hari ini kita bakal ngobrol bareng Cindy Valencia, anak muda yang serba bisa. Langsung aja kita sapa. Halo Cindy. Halo Kak, Cindy apa kabar? baik. Boleh nih Cindy disapa dulu sobat-sobat Cuko di rumah. Perkenalkan siapa sih Cindy ini? Halo Sobat Cukup, perkenalkan nama aku Cindy Valencia. Bisa dipanggil Cindy. Aku sekarang siswa kelas 10 SMA di SMA Ignatius Global School. Oh, siswa kelas 10 SMA, tapi tadi aku lihat CV-nya udah panjang banget, banyak banget achievements-nya loh. Sobat Cuko harus tahu kalau Cindy ini pernah meraih Harvard ya. Iya, Itu apa? Boleh dikasih tahu nggak sama Sobat Cuko? boleh. Jadi nama kompetisinya itu adalah Harvard Model Congress Asia. Itu adalah kind of like MUN. Kalau teman-teman kurang familiar, biasanya di Palembang kurang terdengar. MUN itu adalah kompetisi simulasi pendelegasian bangsa-bangsa, perserikatan bangsa-bangsa di PBB. Dan kita bisa pilih tergantung organisasi UN mana yang kita mau bahas. Oke, selain dengan delegasi MUN di Harvard itu, apalagi nih prestasi Cindy yang bisa dikasih tahu ke Sobat Cuko di rumah? Nah, kalau aku sih tertarik di berbagai bidang. Jadi ada juga prestasi aku di musik, ada beberapa. Dan yang paling utama aku adalah main kucheng, yaitu kecapi tradisional Cina. Dan selain itu aku juga tertarik di bidang STEM. Jadi aku juga sering research dan tertarik banget di bidang sains, especially biology. Dan selain itu aku suka banget sama MUN dan public speaking, kayak ikut lomba-lomba speech, storytelling, MUN especially, and then ya pastinya aku juga aktif di organisasi sih Kak. Oh, wow, Sobat Cuko. Banyak banget loh prestasinya, pengalamannya. Pastinya Sobat Cuko penasaran gimana Cindy bisa memanage semua itu di usianya yang masih muda, masih kelas 10 SMA. Kita tanya-tanya nih ya sama Cindy. Dari sederet prestasi Cindy itu pasti banyak ceritanya dong. Nggak mungkin Cindy langsung bisa, Cindy langsung meraih semuanya. Kalau boleh tahu gimana cara Cindy untuk mengelola waktu, membagi waktu dengan segudang kegiatannya itu? Oke, jadi kalau aku Kak kan masih kelas 1 SMA nih dan aku mulai lomba-lomba itu juga di SD kelas 6 walaupun belum terlalu aktif. Tapi tentunya di umur segitu belum terlalu dewasa ya dan belum terlalu bisa untuk mengurus diri sendiri kalau kompetisi. Jadi tentunya support dari keluarga aku juga sangat-sangat berpengaruh. Jadi kalau lomba ditemenin dan of course mereka yang provide everything for me and I'm really grateful for that. Dan aku juga kalau mandiri juga punya jadwal sendiri, jadi buat jadwal daily dan aku track kegiatan-kegiatan aku selanjutnya dan tentunya juga aku set goals aku untuk beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan. Misalnya di kelas 1 SMA aku pengen achieve apa gitu sih. Jadi Cindy udah punya standarnya lah ya, udah punya tujuan mau capai apa, setelah ini mau apa gitu ya. Betul, Kak. Itu kalau boleh tahu Cindy bisa berpikir seperti itu, bisa mau bisa set goals kayak gitu, itu diajarin sama orang tua atau Cindy baca-baca buku atau gimana tuh? Again kan aku dari kelas 6 SD tentunya aku di umur segitu bener-bener Kak sebenarnya aku sama sekali nggak suka sekolah. Sekolah itu kayak beneran pulang pulang pagi pulangnya tuh
kayak sore banget dan Iya, main sama temen terus, sama sekali nggak betul. peduli. Tentunya Heeh, pas awalnya ya di-encourage sama sama oke, keluarga dan di-support, heeh. especially from my sister, Mmm, karena dia mhm, yang ngarahin aku pengennya mhm, gimana-gimana dan let me mhm, try things. mhm, But gradually I grow an interest in everything that I do. Jadi mhm. aku punya ketertarikan sendiri akhirnya, dan itu yang memotivasi aku untuk terus Oh um, gitu. Oh mengeksplorasi ya. dari Kakaknya Cindy, mengenalkan hal pertama itu apa ke Cindy? Kalau pertama kali itu Olimpiade, Olimpiade MTK, Olimpiade? Sains Oke, dan di SD itu langsung ya, dikenalkan? Jadi itu ya di SD. Cindy les dulu atau gimana? Ikut olimpiadenya, belajarnya dari les atau belajar sama Kakak atau Hmm, langsung ikut olimpiadenya? Kebetulan yang pertamanya langsung sih Kak. Oh Iya, langsung. Dan dan itu apakah langsung juara? um, langsung juara, tapi menurut aku hasilnya sih kayak masih perunggu gitu-gitu sih. Jadi belum Baru terlalu, pertama kali coba iya. tapi udah dapat perunggu ya. Emang sobat Cuko Cindy ini walaupun pertama kali coba emang otaknya udah encer. Jadi walaupun dia nggak terlalu banyak yang dipelajari bisa langsung dapat perunggu. Emang keren banget. Terus nih setelah diajak sama kakaknya untuk dikenalin di olimpiade, terus apalagi yang dikenalin sama kakaknya? Habis itu Cindy tertarik kemana? Bisa tadi katanya kan Cindy suka ke musik, terus suka sama sains. Nah itu siapa yang mengenalkan itu ke Cindy? Kalau musik itu, kalau biola aku mulainya dari kelas 3 SD itu Mm-mm. eskul biola, dan Mm-mm. bosen aja gitu, jadi tiba-tiba coba biola, Mm. tapi karena Covid kan jadi Iya. ya langsung stop. Akhirnya Oh, lanjut itu baru pas SMP, antara kelas 2 atau kelas 3, kurang inget saya, tapi oke. ya gitu sih. Cuman selain itu ya aku les terus, dan akhirnya lebih banyak olimpiade lagi. Tapi selain olimpiade juga aku pengen coba non akademik kan, jadi Mhm. aku merambat ke speech, storytelling, public speaking, dan MUN itu sih. Oh, oke. Nah, untuk public speaking, speech-nya itu Cindy apakah ikut course atau otodidak atau gimana? Kayak yang olimpiade sih Kak, jadi Oh, iya, diajak sama kakaknya iya, juga. Berarti otodidak dulu. kakaknya sama kayak Cindy nih, banyak prestasi juga? Kalau Atau gimana tuh? kalau Cece sih, dia lagi sekarang di US, Mhm, jadi ambil public health, udah mhm, lulus barusan kemarin, mhm. itu di UC Berkeley. Jadi dia prestasinya lebih ke di bidang biologi Oh, dan oke, medis itu sendiri sih. oke. Jadi Sobat Cuko memang satu keluarga pinter semua ya. Keren banget orang tuanya Cindy bisa mengarahkan anak-anaknya untuk achieve sesuatu, untuk tahu apa yang mau digapai. Jadi Cindy, setelah Cindy nih diarahin sama cecenya Mhm. untuk pertama kali coba olimpiade, abis itu dikenalin sama public speaking, itu langsung ditanya ke orang tua atau bareng cecenya aja dulu berdua? Orang tua selalu cuman support Kak, jadi Oke. aku berdua sama Cece dulu, dan akhirnya baru cari-cari sendiri gitu Oh, sih. oke. Abis itu barulah orang tua, "Oh, oke, marilah kita Iya, bergerak bersama," gitu ya? iya. Oh, oke, keren keren keren. Nah, dari sini kan udah dari kelas 3 SD nih. Mmm, Tadi coba ekskul biola ya dari mhm. kelas 3 SD, abis itu di kelas 6 SD baru mulai lombanya? Di Atau kelas, dari kelas SMP oh di kelas 2 atau SMP-nya, 3, iya. baru mulai lomba keluar-luarnya gitu? Mhm, mhm. Sampai sekarang lomba-lombanya itu, Sampai sekarang. pernah nggak overwhelm? Pernah banget. Dengan banyaknya bidang itu, walaupun kedengarannya keren, kayak sebenarnya overwhelmed banget sih, kayak banyak banget yang harus dipelajarin, dan Oke, kayak keterbalikan sama satu dan yang lain, itu oke. overwhelmed banget, Kak. Terus Cindy gimana tuh? Kalau kalau Cindy udah ngerasa overwhelm, what you do? Kalau kerasa overwhelmed sih paling dikasih jeda istirahat dulu untuk Oke. lomba-lombanya, dan fokus untuk sekolah juga kan, daripada di Iya. luar terus. Dan misalnya ya kayak abis aku menang Harvard Model Congress Asia ini, Mhm, mhm. itu kan kayak prestigious kan dianggapnya Betul, sama betul. orang-orang, dan kedengarannya keren Keren, banget. Dan bener. itu juga masukin aku ke salah satu fase yang kayak aku overwhelmed banget, karena kayak
didengarnya keren banget gitu. Heeh Dan heeh. sekarang aku tuh merasa banyak banget ekspektasi orang yang ditaruh ke Tinggi aku. Iya. banget. Dan jadi aku belajar banget sih di fase itu kayak Oke, you're not here to live up to everyone's expectations, like not your betul. family, not your friends, not the societies. Then if choosing yourself Heeh. means like disappointing others, jadi let them be. Like you're allowed to walk away from people who makes you feel small. Dan aku juga jadi lebih berani lagi, walaupun aku takut kayak kalau abis ini kalah gimana ya? Nanti orang kira Iya. kayak, aduh ternyata nggak sepinter itu ya yang diomongin gitu Jadi sih. udah takut gitu ya dari awal Iya, karena ekspektasi orang udah tinggi banget. iya betul. Oke, tapi sebenarnya itu nggak boleh kan ya. Jadi gimana tuh cara Cindy mengatasinya biar aku jalanin dulu deh gitu. Gimana caranya? Tentunya I'm really grateful for my family. Jadi kalau aku ada masalah apapun, selalu ngomong sama keluarga aku, sama ortuaku dan sama saudara-saudaraku, dan jadinya dikasih pencerahan juga gimana-gimana. Especially my sister kan karena udah Berpengalaman. iya lebih berpengalaman, jadi I always ask advice Iya betul. to her, Heeh. and she always give me thoughtful perspective that I've not Oke. thought before, Heeh. and I'm really grateful for it. Oh, such a supportive family ya, keren banget. Aku tersentuh banget Sobat Cuko dengan support keluarga Cindy yang sangat-sangat mengedepankan keinginan anak-anaknya. Nah, terus dengan segala banyak apa ya kita sebutnya pengalaman atau lomba, enaknya nyebutnya apa nih kalau Cindy? Pengalaman sih. Pengalaman ya, Iya. dari sekian segudang pengalaman itu pastinya banyak waktu tersita dong. Pasti tersita buat main sama teman-teman, Iya. tersita jam sekolahnya juga pasti tersita gitu kan. Nah, cara Cindy membagi waktunya biar sosialnya juga dapet, pertemanannya tetap solid, gimana tuh? Of course sih Kak, itu valid banget karena emang kalau aku banyak sibuk gitu jadinya kayak miss out on my school Betul. life and my social life. Tapi untungnya sih aku set target itu kan. Jadi kan misal pas SMP aku ngejarnya mau buat apa? SMP buat SMA. Tapi kan kalau kelas 9 kan udah enggak dihitung lagi kan. Betul. Jadi pas kelas 9 itu aku lebih ke rest sebentar dan enjoy my social life with my friends, and then my friends itu are very supportive. Kalau aku ada lomba apa-apa pasti selalu disupport, dan kalau capek juga pasti mereka mau ajak jalan. Jadi ya aku tetap seneng-seneng banget sih sama my friends and my environment. Oh, jadi emang lingkungan tuh sangat berpengaruh ya. Punya teman yang suportif, keluarga yang suportif itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Mau kalau kita ada lomba, kita bisa menang, itu juga dukungan dari teman-teman, dari keluarga. Tentunya dari kita sendiri dong pastinya, tapi dengan adanya eksternal yang lain itu juga salah satu bisa kita menang gitu ya. Oke, nah Cindy, aku lihat-lihat ini Cindy ada banyak selempang. Aku lihat ada Miss Tionghoa, terus ada apa lagi nih selempang-selempang yang Cindy dapatkan, boleh dikasih tahu sama teman-teman? Oke, selain Miss Tionghoa, itu aku ada di Duta Green Generation, generasi hijau. Dan aku ini sebelum ke nasional ada Miss Teen Tionghoa Sumsel, ada di regionalnya dulu. Dan selain itu aku juga ada Miss Teen Tionghoa Best Social Media. Dan aku ada selempang brand ambassador Pertemanan Sejiwa. Jadi Pertemanan Sejiwa itu kayak organisasi yang based on mental health. Oh, oke. Itu apakah Cindy jalani dalam satu waktu atau dibagi-bagi? Gimana tuh? Dibagi sih Kak, soalnya kan kalau kita ikut ginian pasti ada kontraknya kan. Betul. Misal 3 bulan gak boleh ikut yang Benar, lain, benar. gitu-gitu sih. Oh, oke. Jadi setelah kontrak habis ikut yang lain? Iya. Nggak capek? Ya kadang of course capek, but again my environment tuh very supportive. Dan emang udah passionnya Iya. ya, jadi rasa capeknya hilang. Betul. Nah Cindy, aku mau tanya nih, dari banyaknya pengalaman Cindy pasti ada kesempatan buat Cindy harus memilih lah antara satu dengan yang lain gitu. Pernah nggak Cindy mengalami di posisi itu? Pernah banget sih Kak, jadi Antara apa dan apa tuh, boleh diceritain nggak? kalau aku sih pernah banget ya, kayak pilihan yang very hard for me itu adalah again my social life and then my academic life. Karena
namanya remaja juga pasti Betul. mau banget kan social life sama Benar. teman-teman dan asik-asikan gitu. Tapi karena pengalaman yang aku punya jadinya kayak agak miss out gitu kan, jadi agak Benar. ketinggalan gitu. Dan itu pastinya aku sempet juga kayak kesel dan pengen berhenti, tapi kayak again it's my passion and kalau aku beneran ada stop, tapi Ah, pas di masa stop itu kayak hampa banget gitu Kak, kayak nggak bisa banget aku kalau nggak ikut-ikut nggak, kayak iya, gituan. jadi kayak Iya. aduh gatel gitu ya kalau Mhm, nggak ikut lomba tuh, ada yang kurang iya. gitu. Oke, jadi emang udah tertanam di jiwanya tuh untuk bergerak ikut lomba terus ya, nggak bisa diem gitu. Iya. Jadi kadang sini pernah ngerasa minder nggak? Kalau misalnya kayak tadi tuh, misalkan harus milih antara school life sama lomba-lomba ini, terus jadinya kan miss out sama teman-teman. Mhm. Cindy minder nggak kalau itu ngerasa gitu? Minder, Kak, soalnya kan takutnya teman-teman aku kayak pada kayak, "Aduh sini nih sok sibuk banget sih," atau gimana gitu kan. Tapi sih pas aku open up sama teman-teman Iya, aku, curhat gitu, dan mereka responnya positif. iya, positif banget sih. Jadi terharu banget kalau mereka mereka bilang aku nggak usah pilih karena aku masih punya dua-duanya kan. Jadi mereka Betul. bakal selalu bareng aku, regardless like yang aku miss out sama mereka. Oke. Shout out buat teman-temannya Cindy, very supportive. Thank you guys. Mau shout out buat teman-temannya boleh? Boleh, aku sebutin ya namanya. Boleh. Aku ada Hilary, ada Feby, ada Mauren, ada Fidel, itu satu grup itu. Heeh. Dan yang cowok-cowoknya ada Jason, Levrandi, Steven, ya, Oke. sama Geoffrey. Oke, thank you teman-temannya Cindy Thank sudah you. selalu support Cindy ya. Nah, terus Cindy kita ngobrol lagi nih. Hmm, menurut Cindy, dengan Cindy punya banyak bakat ini, itu gimana sih cara Cindy bisa menemukan bakatnya itu? Selain tadi kan udah diarahin sama cecenya, disupport sama keluarganya. Pasti kan kadang walaupun kita udah diarahin nih, kadang ngerasa, aduh kayaknya bukan deh passion Hmm. aku gitu kan. Nah, Cindy gimana Cindy bisa, oh ini emang passion aku nih gitu. Iya, Gimana tuh? Ada nggak momen kayak gitu? ada banget sih. Mm-mm. Pas MUN itu Mm-mm. menurut aku MUN itu passion aku banget. Kayak aku sangat-sangat enjoy MUN dan gak ada pressure sama sekali. Even if ada pressure itu malah buat aku kayak makin Makin semangat, ketantang iya, ya. makin kayak fired up gitu sih. Dan itu juga menurut aku belajar untuk romanticize the tiredness, the Oh, busyness gitu heeh. sih. Aku nggak merasa tertekan sama sekali doing MUNs and I really enjoy that. Padahal fun fact, pertama Mhm. kali Cece itu kayak kenalin MUN itu kayak nggak kalah ikut aku mati lah ndak aku kayak apa dia nih gitu, tapi akhirnya itu passion aku banget dan aku bersyukur banget kalau Udah aku ketemu dikenalin sama ya. MUN ya. Oh iya. Eh, boleh nggak nih diceritain sedikit sama Hmm. Sobat Cuko gimana suasana MUN itu? Di sana tuh Cindy ngapain sih gitu? Boleh diceritain sama sobat-sobat Cuko? Nah yang ini bakal panjang banget sih Kak karena aku kayak Disingkat aja. ya boleh. Nah jadi untuk pertama kali aku itu langsung biasanya kan orang-orang itu di nasional dulu ya, jadi yang Iya. kecil-kecil dulu. Heeh. Tapi waktu itu aku langsung berangkat ke Korea untuk ikut Yeolmun Korea dan itu Oh. first MUN aku dan itu kan lebih prestigious daripada yang ada di Iya, sini. Jadi betul. itu overwhelming banget kayak masuk masuk ruangan itu rasanya kayak minder banget kayak lihat ini orang-orang Oke. udah tahu mau ngapain, but MUN itu very complicated. Jadi pas Minimal kamu first iya, time gitu ya. iya. Jadi aku nggak tahu gitu kayak mau ngapain gimana, tapi along the way people there itu really supportive dan kalau aku Oke. nggak tahu mereka langsung ngajarin dan people-nya gitu-gitu semua sih dan aku kayak Heeh. got to hear a lot of perspective, ideas kayak oh my god kok bisa ya orang-orang itu mikirnya kayak gini, nulisnya kayak gini gitu. Tapi dan itu jadi first experience aku yang menurut aku berharga banget buat aku karena Oke. aku humbled banget di situ, Iya. tapi ya I really enjoy the pressure and the condition there. Oh, terus di sana tuh ngapain Cindy? Nah, kalau di MUN itu kita pertama itu ya speech, jadi debat-debat gitu, dan itu spontan semua Kak. Jadi nggak ada skrip, Oh, nggak boleh oke. nggak boleh tulis. Jadi kita tahu topiknya tuh langsung di tempat gitu. Topiknya sih
Atau Itu gimana tuh? di research Oh, sebelum 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 itu kita udah iya, tahu udah tahu topiknya apa, topiknya, di tapi research. pas di lokasi itu langsung debate atau Mhm. gimana? Di lokasi pertamanya ada banyak banget kayak Mmm. prosedur yang nggak bisa dijelasin satu karena kayak emang ribet banget MUN tuh. Tapi kita speech satu-satu dan kayak denger substance satu sama lain dan kita Mmm. tentuin siapa yang mau kita buat grup untuk buat namanya draft resolution and working paper. Jadi Mhm. hasil akhir dari MUN itu adalah draft resolution itu sendiri, Kak. Oke. Jadi kita buat paper yang sekiranya kalau di MUN itu bakal di-adopt sama UN Council-nya. Oke. Dari MUN ini apa sih yang Cindy dapetin pengalamannya yang bisa, "Oh, aku jadi belajar nih dari MUN ini," gitu? Aku belajar banget sih untuk percaya diri dan karena ngomongnya spontan kan, aku dulu tuh Betul. takut banget ngomongnya. Oh, Karena iya? kayak, iya, gimana ya ini kalau aku salah ya, ini, gimana kalau aku Anxious duluan ya? iya gitu. Tapi akhirnya people there encourage me to like speak anyways. Jadi aku akhirnya, ngomong-ngomong aja, dikasih timer tuh ngomong-ngomong aja dan aku habisin timernya, itu kayak satisfied banget dan akhirnya juga kebiasaan sendiri kayak nggak perlu kita tulis semuanya, nggak perlu kita baca skripnya kayak disembunyiin mukanya gitu kayak takut gitu, enggak sih. Jadi Heeh, ya itu. lebih jadi, eee, hal yang Cindy dapat tuh confident ya. Mhm. Nah, Cindy, aku kan udah ngeliat nih dari CV Cindy, dari Instagram Cindy, kan banyak banget, leadership yang Mhm. pernah Cindy jalani gitu. Salah satunya adalah membangun komunitas sendiri katanya. Iya. Membangun komunitas apa tuh kalau boleh tahu? Nah, teman-teman, aku ada bangun organisasi MUN, Mmm. namanya adalah Cita Lamun Club, bisa dilihat di IG. Dan nantinya di November, sekitaran akhir November, aku akan adain South Sumatra MUN namanya. Oh, jadi ini, untuk nasional atau baru regional Sumatera Selatan aja yang bisa Ini ikut? untuk di Sumatera Selatan sih, Kak. Oh, untuk Sumatera Mhm. Selatan dulu. Jadi, gimana tuh cara seleksinya atau gimana cara daftarnya? Kalau daftarnya untuk sekarang batch satunya udah ditutup dan kita dapat Mhm. lebih dari 100-an members Oh. dan itu kalau untuk, itunya nggak seleksi sih. Jadi Oh, aku oke. percaya banget karena Palembang kan belum banyak yang MUN dan aku pengen banget Mmm. bawa MUN ini ke Palembang, get people feel what I feel doing MUN dan itu seru banget dan, menurut aku sih kita nggak seleksi itu juga karena semua orang juga pertama kali mungkin baru mulai Betul. banget MUN dan kalau MUN-nya untuk yang South Sumatra MUN di November nanti, Mhm. itu juga nggak ada seleksi tapi ada pendaftarannya. Oh, oke. Jadi nanti, di South Sumatera MUN ini apa yang bakal dilakuin? Apakah kayak simulasi di MUN internasional atau gimana tuh? Iya, kita lakuinnya simulasi kayak MUN internasional, Kak. Oke, cool. Jadi goal Cindy buat ngebuat komunitas ini itu apakah ingin membantu teman-teman di Sumatera Selatan agar bisa lebih confident atau gimana nih goals-nya? Iya, bener banget, Kak. Jadi kan karena aku merasa di MUN itu like really really thoughtful orang-orangnya dan kayak kritis banget Mmm. semuanya dan itu sangat seru menurut aku tension-nya. Mhm. Jadi aku pengen banget kayak teman-teman aku yang di komunitas Palembang ini bisa ngerasain apa yang aku rasain pas MUN di internasional. Betul, Tapi kan susah ya, Kak, kalau kita betul. harus berangkat-berangkat ke Jakarta atau berangkat-berangkat ke luar negeri. Benar. Jadi aku pengen bawa ini di Palembang dan kasih kesempatan buat teman-teman kita di Palembang untuk ngerasain gimana sih rasanya MUN dan apakah ini passion mereka untuk lanjutin lagi. Keren. Mulia banget loh. Mau membantu teman-teman yang, eee, pastinya pasti Mhm, tertarik dengan MUN tapi belum berkesempatan iya, untuk ikut, atau karena biaya mhm, ataupun seleksinya belum, lolos atau gimana gitu ya. mhm. Jadi dibantu sama Cindy dan apakah Cindy dibantu sama yang lain juga atau Cindy sendiri di dalam komunitasnya itu atau ada teman-teman Mhm. dari MUN lain? Aku kalau founder-nya aku Mhm. dan waktu itu aku cari untuk co-founder-nya itu Mhm. Charlyn dari SMA SIS. Oh, oke. Jadi Cindy dan teman Cindy Mhm, nanti Cece siapa tadi? Charlyn. Charlyn tadi akan membantu, teman-teman dari Mhm, Sumatera Selatan yang
mau merasakan feel MUN, mau belajar Mm-mm. gitu ya. Iya, benar Kak. Oke, Cindy, aku lihat-lihat nih. Ada sertifikat di samping Cindy. Dan aku lihat kayaknya itu Harvard. Ada Mm-mm. logo-logo Harvardnya. Iya. Boleh tuh dikasih lihat ke Sobat Cuko. Apa sih, sertifikat apa sih itu? Boleh banget dong Kak. Boleh ditunjukin, boleh dibuka. Nah, di sini aku ada beberapa sertifikat. Yang pertama adalah award yang aku dapat di MUN, namanya Presidential Cabinet Award. Dan ini di antara semua konsil di HMCA, itu kan banyak banget ya orang-orangnya, dan konsilnya beda-beda, dan biasanya awardnya itu per konsil. Tapi yang ini itu di semuanya. Jadi overall, cuman ada kalau nggak salah 1 atau 2 yang dapat award ini. Dan I'm really grateful to get this, karena ini aku pertama kali juga pernah sebenarnya ikut Kak Harvard Model Congress Asia sebelum ini, dan ini biasanya aku embarrassed to admit kayak my failure, tapi this is my certificate of participation from 2025. Jadi aku udah ikut setahun sebelum itu, tapi belum berhasil ambil award apa-apa. Dan ini biasanya aku malu untuk ngomong kalau aku kalah, but now like I don't care. Dan aku membuat ini jadi salah satu kebanggaan aku, kayak aku berproses, aku berusaha dan dapat hasilnya gitu, dan ini satisfied banget. Bener. And 1 year later, akhirnya kamu dapat penghargaannya dari Certificate of Participation, akhirnya Presidential Cabinet Award. Wow, keren banget. Cindy, nggak kerasa ya sebenarnya tadi udah dikode-kode, udah mau tutup, padahal aku masih mau ngobrol loh sama Cindy. Boleh nggak Cindy kasih tahu sama sobat-sobat Cuko di rumah? Aku yakin banget anak-anak Sumsel ini sangat pengen banget punya passion, tapi bingung caranya gimana. Boleh Cindy kasih tahu ke sobat-sobat Cuko how to know your passion? Teman-teman, aku yakin banget kalau Palembang ini punya orang-orang yang berpotensial yang tinggi, dan aku pengen banget kalian find your passion, start your competition, start being active, start in organization, start in your school, join OSIS, PMR, dan lain-lain. Itu sejujurnya memang people will laugh at you, but that just mean that they're not worth your acknowledgement. Walk away from them, and itu sih pesan dari aku. Oke. Walk away from them, jangan dengerin apa kata orang, bener nggak? Maju terus, ikutin kata hati, dan langsung tahu apa yang mau kita lakuin. Cindy, thank you so much buat ngobrolnya hari ini, super seru banget. Dan aku yang umurnya lebih jauh dari Cindy juga dapat pengalamannya dan merasa so cool gitu. Thank you sudah menginspirasi banyak sobat-sobat Cuko di rumah, dan kasih pesan penting buat sobat Cuko untuk trust the process. Akhir kata dari aku, Najla Putri, pamit undur diri. Terima kasih sobat Cuko sudah menyaksikan Cuko, dan jangan lupa terus saksikan Cuko di TVRI Sumatera Selatan. Sampai jumpa.